Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Selamat datang di kelas BDR Matematika Peminatan. Bareng saya di sini, kita bakal bahas Matematika Peminatan di kelas 10. Nah, hari ini kita bakal bahas materi tentang eksponen. Sebenarnya, eksponen ini pernah kalian pelajari di kelas 9. Ayo, masih pada ingat nggak? Kayaknya enggak ya. Kalau gitu, langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Langsung aja kita bahas materi kita hari ini. Dimulai dari definisi eksponen. Apa itu eksponen? Nah, di sini kita punya bentuk umum dari eksponen. Ada A dipangkatkan M. Itu artinya bilangan A ini dikali berulang kali sebanyak M. Ya. Nah, A ini kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sedangkan M-nya kita sebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Jadi A ini sebagai bilangan pokok atau basis, M-nya sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Lihat ya, A pangkat M, A dikalikan berulang kali sebanyak M. Berarti eksponen itu bisa juga dibilang sebagai perkalian berulang. Contohnya, ada 2 pangkat 3. Itu artinya bilangan 2 ini dikalikan berulang kali sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Nah, misalkan kalau dibalik, ada bilangan 5 yang dikalikan berulang kali sebanyak 4 kali. Itu bisa kita tulis sebagai 5 pangkat 4. Nah, eksponen ini punya sifat-sifat. Apa aja sih sifat-sifatnya? Yang pertama, apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau ada bilangan pokoknya sama, dia dikali, maka pangkatnya dia dijumlah. Yang kedua, apabila A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Ya. Jadi kalau tadi dikali dia ditambah, kalau dibagi dia dikurang pangkatnya. Nah, sifat yang ketiga, kalau ada A pangkat negatif M, nah pangkat negatif ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya gimana? Kita jadiin aja A pangkat negatif M jadi 1 per A pangkat M. Yang awalnya dia di atas, dia pindah ke bawah. Pangkatnya jadi positif. Tapi ya, nah atau kebalikannya, kalau misalkan ada 1 per A pangkat negatif M, kita bisa ubah pangkat negatif ini jadi positif. Caranya gimana? Pindahin aja dia ke atas, jadi A pangkat M. Lanjut sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah apabila ada A pangkat M dipangkatin lagi dengan N. Atau bisa kita tukar. Kalau ada A pangkat N dipangkatin lagi dengan M. Intinya ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Maka pangkatnya dia jadi dikali. Ya, jadinya A pangkat M kali N. Nah, sifat yang kelima. Kalau ada A per B dipangkatin M, itu artinya A pangkat M per B pangkat M. Jadi seperti ini ya. Yang keenam, kalau ada A kali B dipangkatin M, itu sama aja kayak A dipangkatin M dikali B dipangkatin M. Oke. Lanjut ke sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, apabila ada A pangkat M per N. Nah, pangkatnya berupa bentuk pecahan nih. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dengan pangkat yang bentuk pecahan, kita bisa ubah ini ke dalam bentuk akar. Caranya gimana? Yang bawah ini jadi yang di luar akar. Ya. Nah, yang atasnya dia jadi pangkat yang di dalam akar. Nih, jadi seperti ini. Jadinya akar N dari A pangkat N. Yang ke-8, A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Semua bilangan apabila dipangkatkan 0, dia hasilnya adalah 1. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, sifat yang terakhir. 1 dipangkatin M atau 1 pangkat berapapun, dia hasilnya tetap adalah 1. Jadi bilangan 1 mau dipangkatin berapapun, tetap aja hasilnya adalah 1. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang definisi dan sifat-sifat eksponen. Definisi dan sifat-sifat eksponen ini berguna banget untuk menjadi dasar kalian belajar eksponen di kelas 10. Jadi usahakan kalian paham ya tentang materi ini. Nah, supaya kalian lebih paham, selanjutnya kita akan bahas contoh soal mengenai sifat-sifat eksponen. Oke, kita lanjut bahas
contoh soal tentang sifat-sifat eksponen. Lanjut ke soal yang pertama. Soalnya adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat min 3. Nah, lihat di sini. Di sini bilangan pokoknya sama ya, sama-sama 3. Terus dia dikali. Kalau ada eksponen, bilangan pokoknya sama dan dia dikali. Berarti pangkatnya diapain? Dijumlah ya. Berarti di sini jadinya 3 pangkat 2 ditambah 4 ditambah min 3. 2 tambah 4 berapa? 6. 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 jadinya 3 ya. Berarti sini jadinya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 27. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah akar 1/3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan. Nah, di sini kita nemu soal dalam bentuk akar. Kalau kita nemu soal dalam bentuk akar, kita ubah dulu bentuk akar ini ke dalam bentuk pangkat. Caranya gimana? Lihat akarnya. Di sini akarnya akar berapa? Akar 2 ya. Kok bisa tahu akar 2? Lihat, di sini nggak ada angka yang ditulis. Kalau nggak ada angka yang ditulis, berarti dia akar 2. Kalau ada angka yang ditulis, contoh, misalkan di sini ada angka 3 ditulis, berarti dia akar 3. Nah, akar 2 ini, kalau kita jadi bentuk pangkat, dia jadi pangkatnya 1/2 atau setengah. Nah, caranya gimana berarti kalau kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk pangkat? Caranya, pertama tulis dulu bilangan dalamnya. Nanti kita tulis lagi 1/3 kuadrat gitu ya. Terus kita kurungin. Oke, karena dia akarnya akar 2, berarti pangkatnya tadi berapa? 1/2 atau setengah. Nah, ini bentuk pangkat dari bentuk akar ini. Oke. Nah, lanjut. Berarti ini tinggal ditulis lagi dikali 3 pangkat 4. Nah, kalau ada bentuk pecahan, dia dipangkatin. Berarti atasnya dipangkatin, bawahnya juga dipangkatin. Ingat sifat yang tadi ya. Nah, berarti 1 dipangkatin setengah per 3 pangkat 2 dipangkatin lagi sama setengah. Dikali 3 pangkat 4. 1 dipangkatin setengah. Ingat sifat yang tadi. Bilangan 1 dipangkatin berapapun, dia tetap 1. Berarti 1 pangkat setengah hasilnya adalah 1. Terus 3 pangkat 2 dipangkatin setengah. Ada bilangan berpangkat, dipangkatin lagi. Maka pangkatnya dikali. Berarti 2 dikali setengah hasilnya adalah 1. Berarti ini hasilnya jadi 3 pangkat 1. Dikali 3 pangkat 4. Ya. Nah, 3 pangkat 4 kita kali sama 1. Jadinya 3 pangkat 4 per 3 pangkat 1. Nah, ini kan sama aja kayak pembagian ya. Ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama nih. Bilangan pokok atau basisnya sama-sama 3. Dan dia dibagi. Berarti pangkatnya diapain? Pangkatnya berarti dikurang kan? Jadi di sini bisa kita tulis jadi 3 pangkat 4 kurang 1. 3 pangkat 4 kurang 1 hasilnya adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu nilainya adalah 27. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Soalnya adalah, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Di sini bentuknya adalah P pangkat 3, Q pangkat min 5 per 2 pangkat min 1 dikali R pangkat min 4. Nah, di sini kan masih ada beberapa pangkat yang negatif ya, yaitu Q pangkat min 5, 2 pangkat min 1, dan R pangkat min 4. Caranya gimana biar kita bisa ngubah pangkat-pangkat negatif ini jadi positif? Gampang banget. Caranya tinggal kita pindah tempatnya aja. Kayak di sini. Di sini kan awalnya Q pangkat min 5, dia posisinya di atas ya. Biar dia jadi positif, kita pindah dia ke bawah. Oke, langsung aja yuk kita eksekusi. P pangkat 3, karena dia sudah positif, berarti tetap tempatnya. P pangkat 3. Nah, Q pangkat min 5, dia negatif. Biar dia di positif, kita pindah ke bawah. Jadi, karena dia pindah ke bawah, dia jadinya Q pangkat 5. 2 pangkat min 1, dari awalnya dia di bawah, biar dia jadi positif, dia pindah ke atas. Jadi 2 pangkat 1. R pangkat min 4, sama, awalnya dia di bawah, tapi dia negatif, biar dia jadi positif, dia pindah ke atas. Ini R pangkat 4.
Sekarang tinggal kita hitung. 2 pangkat 1 tetap 2 ya. Nah, kalau dia angka, tulis di depan. 2 P pangkat 3 R pangkat 4 per Q pangkat 5. Nah, ini adalah bentuk positifnya. Lanjut ke contoh soal keempat. Soalnya adalah sederhanakan bentuk berikut. Nah, di soal ini kita diberi bentuk M pangkat 2N per 2 dikali 4M pangkat 3N per M. Nah, kita diminta untuk menyederhanakan bentuk berikut. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal kita coret aja yang bisa kita coret. Kayak ini nih. M ini kan bisa kita coret sama ini ya. Awalnya M-nya ada 2, M kuadrat. M-nya ada 2. Terus dicoret 1. Jadi sisa di sini M. Di sini ada sisa nggak? Nah, yang di sini udah nggak ada sisa ya. Sini udah habis M-nya. Nah, 2 ini bisa juga kita coret sama 4. Di sini habis, sini sisa 2. Jadi setelah kita coret-coret, menghasilkan sisanya M kali N dikali 2M pangkat 3 kali N. Nah, setelah kita dapat sisa ini, tinggal dikaliin yang bisa kita kali. Kayak ini, 2. 2 ini kan karena dia angka kayak tadi ya, kita taruh depan. M bisa kita kali sama M pangkat 3. Jadinya M-nya ada berapa? M-nya ada 4. Nah, N kita kali sama N. Di sini N-nya ada 1, di sini ada N-nya ada 1. Karena dikali dia jadi N-nya ada 2. Nah, sekarang udah kita dapat nih bentuk paling sederhananya, yaitu 2 kali M pangkat 4 N pangkat 2. Gampang kan?